Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950, singkatan dari Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai undang-undang negara. Bisa disebut pula masa liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai 6 Juli tahun 1959. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar. Ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing sehingga pergantian kabinet terus terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini yang menyebabkan munculnya pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan ini mengarah pada pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari NKRI. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasarkan dari mitologi ramalan. Jayabaya yang berarti seorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkan negara bagi bentuk Belanda di Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga berasalan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan mendatangkan seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagi RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memiliki tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda KNIL yang baru saja bergabung di APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Aziz melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Aziz ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz adalah sebagai bentuk kesepakatan konferensi meja bundar, dibentuklah APRIS yang terdiri dari 2 unsur. Ada Tentara Nasional Indonesia, bentukan Indonesia yang ada Tentara Hindia Belanda atau KNIL, bentukan Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS. Setelah digabung, kedua unsur itu tak langsung bersatu. Saat itu ada sentimen bahwa tentara KNIL lebih superior dibanding TNI. Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL atau tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. Pelantikan Andi Aziz disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada 30 Maret 1950. Di saat yang sama, terjadi gelombang demonstrasi besar di Makassar. Kelompok anti-federal menuntut agar negara Indonesia Timur segera membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-federal juga berdemonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar.
Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Habib Worang ini diminta untuk menjaga keamanan datangnya para tentara dari Jawa ini. Rupanya menjadi bentuk ancaman bagi Andi Aziz dan komplotannya yang sama-sama berasal dari KNIL. Andi Aziz juga beranggapan bahwa masalah keamanan di Makassar ini sudah menjadi tanggung jawabnya, bukan orang lain. Guna menghadapi tentara tersebut, Andi Aziz dan pasukannya kemudian membentuk pasukan bebas. Pemberontakan pada 5 April 1950 pukul 5 pagi, Andi Aziz dan pasukan bebas dibantu dengan pasukan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka juga menyandra sejumlah perwira APRIS, salah satunya Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Selain itu, Andi Aziz dan pasukannya juga melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital di Makassar. Baku tembak serta peperangan pun berkobar. Kota Makassar berada dalam kondisi yang sangat menegangkan. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 1958. Ketua Dewan Benteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Setelah menerima ultimatum, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Oleh karena ultimatumnya ditolak, pemerintah pada 15 Februari tahun 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari tahun 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer pada tanggal 29 Mei tahun 1961. Ahmad Hussein dan tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan. Yang pertama, Dewan Benteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat, Dewan Mauhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venje Sumual. Sebelum RMS diproklamasikan, propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia telah dilakukan oleh Gubernur 9 di serangkai. Hal utama yang melatar belakangi pemberontakan ini ialah keinginan untuk mempertahankan NIT, negara Indonesia Timur, sebagai negara federasi. Republik Maluku Selatan RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS di Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.